Shalom, selamat sore kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kaum ibu. Dan kami percaya bahwa setiap pribadi yang rindu di dalam persekutuan, baik itu secara onsite atau online, Tuhan senantiasa memberkati ibu-ibu semuanya. Dan juga para saudara semua yang ikut di dalam pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita mulai berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebentar akan belajar kebenaran-Mu untuk menjadi penuntun langkah hidup kami. Memberkati dan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Saudara dan kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema iman yang besar. Iman yang besar. Mari kita akan baca di dalam, sangat terambil di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 9 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 7 ayat 9 sampai 10, tetapi saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama supaya kita jelas tentang topik pembacaan kita. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Saudara dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kisah ini tentang cerita perwira Kapernaum dan seorang hambanya yang sakit, dan dia sangat membutuhkan, karena dia mengasihi hambanya, maka dia membutuhkan pertolongan untuk kesembuhan hambanya ini. Dia berusaha semaksimal mungkin dengan segala otoritasnya, dengan segala apa yang dia miliki untuk kesembuhan dari hambanya. Begitu besar kasih perwira ini terhadap hambanya ini, dan dia juga perwira ini, Alkitab mengatakan, menceritakan kisah ini, bagaimana seorang perwira ini juga baik hati, dia dermawan, dia membantu menyumbang untuk pembangunan, bahkan untuk perawatan rumah ibadat bagi kaum Israel, bagi Yudaisme, bagi kaum Yahudi. Nah, saudara dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kisah ini, maka kita akan menemukan beberapa pembelajaran yang kita dapat dari peristiwa ini. Yang pertama adalah berbicara tentang iman. Yang kedua berbicara tentang otoritas. Dan yang ketiga berbicara tentang kedewasaan rohani seseorang. Nah, ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang iman, pembelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari kisah ini adalah tentang iman. Begitu besar iman dari perwira ini. Tuhan Yesus memuji perwira ini. Alkitab mengatakan di ayat yang 9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata,
Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Perwira Kapernaum ini memiliki iman menurut penilaian daripada Tuhan Yesus, imannya besar dan belum pernah Tuhan Yesus menjumpai di kalangan orang-orang Israel. Orang-orang mungkin di situ ada ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan kelompok golongan yang merasa dirinya adalah orang yang superioritas, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki kedudukan. Tetapi mereka lebih menjunjung kedudukan, lebih menjunjung tentang otoritasnya, lebih mengutamakan tentang rasionalitasnya. Tetapi iman, walaupun dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, tetapi dia tidak memiliki iman yang besar. Dia percaya kepada Allah Bapa, dia percaya kepada Yahweh, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus. Saudara, keimanan seseorang di dalam iman Yesus, di dalam keimanan kekristenan, maka kita percaya bahwa penebusan, keselamatan, kuasa sudah diberikan kepada anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itulah bangsa Israel, orang-orang Yahudi, dia percaya kepada Allah, tetapi dia tidak percaya bahwa kuasa, segala kuasa sudah diberikan, sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah kita patut belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang iman perwira Kapernaum tersebut. Nah, ketika kita berbicara iman, iman itu apa? Iman itu adalah dasar. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, kalau kita berbicara definisi, itu ada dua hal yang menjadi penekanan kita, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, menjadi dasar harapan kita, dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Jadi ketika kita berbicara iman, kita belum mendapatkan. Berbicara tentang iman, kita belum apa yang kita inginkan, tetapi iman adalah dasar, pondasi keimanan kita, pondasi pengiringan kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, iman adalah harus menjadi dasar hidup kita, menjadi dasar pengharapan kita, menjadi dasar percaya kita. Iman kita kepada siapa? Kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Tetapi Allah Bapa sudah mengaruniakan, sudah menyatakan, Allah Bapa sudah memberikan segala kuasa kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah percaya, menerima Tuhan Yesus, dan kematian Tuhan Yesus, kenaikan ke surga, itu harus menjadi dasar iman percaya kita. Kalau kita ingin memperoleh kuasa, kalau kita ingin memperoleh berkat Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam suatu keselamatan daripada Tuhan Yesus, dan kita boleh didamaikan karena kehidupan kita sudah di dalam dosa, maka hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita boleh didamaikan. Dasar apa yang kita harapkan. Saudara punya pengharapan apa? Baik secara spiritual kita ingin, setiap orang ingin hidup bukan hanya di dunia saja di sini, tapi pengharapan kita surga yang mulia. Kehidupan di dunia ini, pengharapan kita apa? Kita tentu ingin hidup sehat, kita tentu ingin hidup sukacita, kita tentu hidup apa yang menjadi kesuksesan, keinginan kita selalu berhasil. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada yang Anda inginkan. Harapanmu taruhlah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapanmu lah harus kita di dalam menjadikan dasarnya di adalah Tuhan Yesus. Seperti pohon ketika berakar yang kuat, angin kencang sekuat apapun tidak akan pernah menggoyahkan pengharapan saudara. Pengharapan saudara, kesuksesan karir saudara, jika saudara berakar kuat di dalam Yesus Kristus, iman percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan segala perintahnya, kasih Tuhan yang menguasai kehidupan saudara, yakinlah saudara, jabatan, karir, harta, itu semua adalah titipan Tuhan. Engkau tidak akan menjadikan semuanya itu menjadi segala-galanya, tapi Tuhan adalah segala-galanya karena korban Yesus. Dan perang dasar yang kedua, bukti. Saudara, keimanan kita, kadang-kadang kita punya keinginan, harapan kita belum mendapatkan.
tetapi bukti menyatakan dari kesaksian para saksi-saksi iman. Kalau kita membaca ayat yang kedua dan seterusnya, bagaimana saksi iman itu berbicara, bersaksi. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka ditolong Tuhan, dan dia semakin percaya, yakin, walaupun dia belum pernah apa yang dia belum pernah mereka melihat, tetapi dia meyakininya sampai dia melihat dan menerimanya. Sehingga dia bersaksi, para tokoh iman bersaksi, semuanya menyatakan apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus, itu adalah ya dan amin, benar adanya. Iman muncul dari mana? Ketika kita berbicara tentang iman itu kalau kita berbicara Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, saya percaya bahwa orang Kapernaum ini walaupun dia seorang perwira, dia adalah seorang pejabat, dia mendengar tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa orang perwira Kapernaum ini walaupun dia tidak menjadi murid Tuhan, tetapi dia banyak mendengar tentang mujizat, tentang bagaimana dia melihat, menyaksikan karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mendengar cerita-cerita, dia mendengar kisah-kisah, bagaimana kesaksian-kesaksian. Nah, oleh karena itulah iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Pada masa itu, kehidupan di dalam masa perwira Kapernaum belum ada Alkitab, belum ada ibadah-ibadah, dia hanya mendengar ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi mari kita pada zaman kita saat ini, saudara harus memiliki iman yang lahir dari mana? Lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus itu saudara akan dapatkan dari mana? Lewat ibadah-ibadah di dalam doa, dalam gereja, komunitas, persekutuan. Seperti saat ini, ibu bapak, ibu-ibu dan saudara dan semuanya bisa mendengar tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat ibadah kaum ibu ini. Saudara bisa mendapatkan, menguatkan iman saudara, karena iman timbul dari pendengaran. Saudara mendengarkan tentang setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, dan itu akan disiram dan dipupuk, maka akan tumbuh dengan suburnya, dan pada waktunya akan menghasilkan buah. Saudara, iman harus saudara miliki. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, lebih utamakan mendengar firman Tuhan, lebih utamakan Tuhan menjadikan segala-galanya. Jadikanlah Tuhan, suara Tuhan, kasih Tuhan, perintah Tuhan menjadi gaya hidup saudara. Maka saudara akan melahirkan iman-iman yang luar biasa. Yang kedua, kita berbicara, yang kedua adalah pelajaran apa yang kita dapatkan, yaitu tentang otoritas. Ketika kita melihat perwira Kapernaum ini, ketika dia meminta tolong pada tua-tua sidang, tua-tua orang-orang Israel untuk bagaimana ini meminta mereka untuk memohonkan Tuhan Yesus untuk datang supaya bisa menjenguk dan menyembuhkan. Karena apa? Perwira Kapernaum mengatakan mungkin dia merasa gak layak. Mungkin dengan koneksinya dia dengan perwira, dengan tua-tua sidang ini bisa membujuk Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Karena apa? Perwira Kapernaum merasa aku gak layak untuk menerima Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Saudara, seringkali kita berbicara, ketika kita berbicara apa yang kita harapkan, apa yang menjadi keinginan kita pertama selalu berbicara tentang koneksi. Engkau punya hubungan dengan siapa? Engkau punya kenalan dengan siapa? Saudara punya mungkin dengan pejabat-pejabat siapa? Sehingga membangun relasi itu penting. Dan saya percaya bahwa relasi di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat penting, membangun relasi. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita perlu membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kita juga membutuhkan pertolongan dan nasihat dari pihak-pihak yang lain. Relasi itu sangat penting. Tetapi relasi dengan orang lain jangan menjadikan segala-galanya untuk menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak bisa digantikan dengan relasi kita dengan pejabat. Pejabat adalah manusia yang ada keterbatasannya. Pejabat juga ada ketentuan-ketentuan yang mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa untuk melanggarnya. Tetapi Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya untuk menerobos segala sesuatu yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Iman kepada Tuhan. Perwira Kapernaum ini mengatakan demikian.
Tuhan nggak perlu datang, katakan saja. Di ayat yang ke-7, di ayat 6 sampai 7 dikatakan, kalau saya membaca ya tentang ayat 6 sampai 8 katakan demikian. 10 ayat 7 saja, ayat 6 nggak usah. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun pada hambaku kerjakanlah itu, maka ia mengerjakannya. Ada otoritas. Perwira Kapernaum ini memiliki bawahan-bawahan dan hamba budak-budaknya. Dia tinggal mengatakan, mereka akan kerjakan. Dan perwira Kapernaum memposisikan di hadapan Tuhan Yesus, dia sebagai apa? Bawahan daripada dia, hambanya Tuhan Yesus. Dia taat pada otoritas, sehingga katakan saja, aku akan kerjakan. Imannya begitu luar biasa. Saudara, dalam kehidupan iman kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam bergereja kita, ada otoritas. Di dalam gereja ada Tuhan Yesus, gembala, pimpinan, dan ada sampai ke hierarki yang terbawah. Kita harus belajar taat pada otoritas. Di dalam rumah tangga ada otoritas, suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pendamping, dan juga anak-anak. Saudara, ketaatan pada otoritas itu sangat penting. Seorang ibu harus tunduk pada suami, itu diatur dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, walaupun engkau sebagai orang yang pandai, orang yang bijaksana, orang yang memiliki segalanya, tapi satu hal, firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah pada suami. Itu otoritas. Ibu-ibu belajar taat pada otoritas, maka Tuhan akan memberkati ibu bapak. Walaupun ibu-ibu punya segalanya, tapi otoritas, ibu harus tunduk. Bagaimana kita akan taat kepada Tuhan jika otoritas yang di atas kita tidak taat? Belajar hal itu. Belajar taat otoritas. Di rumah, taatlah tunduk pada suami. Suami mengasihi istri. Nah, saudara, inilah taat otoritas. Yang ketiga adalah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak semacam instan, tetapi ada berproses. Proses itu sangat penting. Saudara, kalau menginginkan kedewasaan rohani, maka siap dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Semakin mengkilat. Seperti tanah bejana, ketika dibentuk, ditekan-tekan, dibentuk segala macam, akhirnya menghasilkan bejana tanah liat. Kalau kita melihat juga pembentukan emas yang murni, juga dibakar segala sesuatunya, sehingga menghasilkan emas yang murni, yang luar biasa. Saudara, kedewasaan rohani adalah perjalanan hidup saudara, proses hidup saudara. Ketika saudara berproses, maka penyertaan Tuhan nyata. Kita mau sepertimu Tuhan Yesus Kristus, disempurnakan senantiasa. Dan saudara akan menjadi mempelai Kristus yang indah di mata Tuhan. Ayat yang terakhir saya katakan kepada ibu bapak, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita belum menerima, kita belum pernah melihat, tapi seorang yang memiliki kedewasaan rohani tetap yakin dan percaya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar dan bukti di dalam kehidupan saudara, ibu-ibu, dan bapak-bapak semuanya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah secara online ini. Dan kami percaya ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara semuanya yang ada di rumah, Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan ibu bapak. Tuhan senantiasa menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih dalam pekerjaan ibu bapak, Tuhan memberkati semuanya. Dan terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dan kami akan melakukan segala aktivitas kami. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus yang menyertai ibu bapak mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.